God in command, no will change. His faithful hand will rearrange. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selaku pelayan Tuhan, khusus sebagai Ketua Majelis Jemaat, kita mengucapkan selamat memasuki bulan September tahun 2025 dalam seluruh harapan for Tuhan, agar Tuhan mau lindungi, menjaga ketong semua dalam perjalanan di bulan September ini, dan biarlah ketong selalu hidup sehat, baik, kuat, dan juga selamat beraktivitas dengan semua kerja-kerja yang Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua selamat mengikuti pendidikan dengan baik, dan biarlah kasih Kristus selalu menuntun ketong semua sepanjang perjalanan hidup ini. Faith and love I will praise. In Jesus I will. Kita kembali ada lagi dalam renungan buka usbu untuk perjalanan hidup kita di minggu yang telah kita masuki ini, dan kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tuhan sudah menuntun kami semua tiba lagi di bulan September ini. Kami akan melangkah dalam semua aktivitas masing-masing berdasarkan semua profesi. Kami mendambakan Tuhan dengan kuasa-Mu menyertai, menuntun, memberkati. Bahkan Tuhan menanggungi kami dari susah celaka, malapetaka, bahaya, penyakit, sampai maut pun. Dalam kasih dan anugerah, Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi kami, dan berkatilah kami menapaki perjalanan hidup ini dalam pergumulan-pergumulan keluarga dan rumah tangga. Di kesempatan ini lagi Tuhan, kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan, yang tentunya firman ini memberi pengharapan, sukacita, penguatan iman kami, memberi motivasi bagi kami untuk kami yang melangkah dengan penuh pengharapan dalam keyakinan serta apa yang sesungguhnya kami lakukan. Dan oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup ini kami berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak dan Ibu, firman Tuhan yang kita dengar bersama dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca, kita mendengar ini, dan mengawali kita punya perjalanan dengan perjalanan di usbu yang kita masuki ini. Kita kembali diberikan pesan-pesan firman Tuhan. Dan berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca itu, ada beberapa pesan yang mesti menjadi perhatian dan atau keseriusan kita untuk kita bisa mempedomaninya. Sesungguhnya sebelumnya kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menemukan kita memasuki bulan September ini. Dan bulan September ini bagi kita Gereja Pas Maluku,
kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-90. Dan oleh karena itu, minggu-minggu yang kita masuki ini adalah minggu-minggu di mana menjadi minggu pekan pembinaan keluarga. Sehingga kita telah melaksanakan apa yang namanya pencanangan pekan pembinaan keluarga dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-90 pada tanggal 6 September 1925 ini. Tentunya seluruh orientasi kita dalam renungan bahkan refleksi ini dia mengarah kepada memperkuat kehidupan keluarga. Sebab tema mingguan kita adalah memperkuat keluarga, mengokohkan bangsa. Sekali lagi, memperkuat keluarga, mengokohkan bangsa. Dari bahan bacaan ini, yang pertama mau mengatakan sesungguhnya bahwa memperkuat keluarga, mengokohkan bangsa, sebagaimana tema kita, memberi penjelasan bahwa keluarga, mama, papa, anak-anak semua adalah fondasi utama bagi kokohnya sebuah bangsa. Bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, tidak lahir dari kekuasaan, tidak lahir dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak lahir dari kemajuan ekonomi semata-mata, melainkan dari kuatnya keluarga. Karena itu, keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki spiritualitas yang jelas, memiliki etik moral, dan kuat bertahan di tengah kemajuan dan tantangan zaman ini. Oleh karena itu, sebagai gereja kita semua terpanggil untuk memperkuat keluarga dalam menjalankan perannya melalui misi pekabaran Injil, pelayanan yang berdampak bagi penguatan spiritualitas keluarga itu sendiri, agar dengan sungguh-sungguh menghasilkan hal-hal yang baik, menghasilkan sikap hidup yang beretika, bermoral, spiritualitas yang jelas. Dan keluarga yang kuat adalah keluarga yang ditanam di rumah Tuhan. Kenapa? Karena keluarga yang berakar dalam Tuhan tentunya akan berbuah. Kalau keluarga ditanam di rumah Tuhan, maka keluarga tentu memiliki kekuatan iman yang berdampak pada spiritualitas keluarga, di mana telah berakar dalam Tuhan. Dan bukan saja berakar, bertumbuh dan bertunas, bahkan sampai berbuah. Dan buah pun terus tidak pernah akan berakhir. Ibarat apa yang dikatakan oleh pemazmur seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Pemazmur dia menggunakan
Dua pohon ini yang secara simbolik dia menggambarkan bahwa umat Allah atau keluarga Kristen akan memiliki kekuatan yang tidak pernah digoyahkan oleh apapun. Pohon kurma tumbuh di daerah padang gurun dan bisa bertahan dalam cuaca yang panas dan tanah yang keras, namun menghasilkan buah yang manis dan bergizi tinggi. Begitu juga pohon aras terkenal dengan kekuatan dan keharumannya, sehingga dipakai untuk membangun istana dan bait Allah di Yerusalem. Karena itu, kehidupan keluarga digambarkan dengan pohon kurma dan pohon aras ini memberi pesan bahwa persekutuan keluarga tetap hidup dan harus terus hidup berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, supaya dia menghasilkan buah-buah berkat dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga sendiri, lingkungan di mana kita berada, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, walaupun tantangan kita hadapi, tapi kita tetap memiliki iman, kasih, dan selalu menjadi berkat, mendatangkan berkat, membawa berkat bagi kehidupan bersama, di tengah hidup bergereja, berjemaat, tetapi juga di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan karena itu, keluarga yang kuat imannya adalah keluarga yang tidak pernah akan dihanyutkan, tidak pernah akan bimbang kiri, bimbang kanan, bagaikan lamu, tapi berdiri kokoh, mempertahankan integritas keimanannya, bahwa sesungguhnya kita menjadi warga gereja yang senantiasa memiliki spiritualitas, etik dan moral yang baik, menjadi keluarga yang terus kuat. Dampaknya adalah mengukuhkan bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Selamat memasuki minggu subuh ini, pekan minggu ini. Doaku, Tuhan Yesus menyertai seluruh pelayanan umat Gereja Pasar Maluku, Jemaat Siloh. Tuhan Yesus tuntun katong semua. Shalom. Savior is my stronghold. With him my life's assured and bold.